Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru untuk kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama boleh memasuki minggu yang pertama, hari minggu yang pertama di tahun yang baru, oleh karena anugerah Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita menaikkan pujian dari NKB 47B, telah datang tahun baru. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang menghadap Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur boleh memasuki lagi hari yang baru, hari Sabat Tuhan. Hari Sabat yang pertama di tahun 2025. Hari perhentian di mana kami boleh menghampiri tahta kudus-Mu, tahta kasih karunia. Kami datang dengan hati yang melimpah, dengan ucapan syukur, dengan hormat atas kekudusan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Engkau beracara di dalam segenap kehidupan kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah senantiasa bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Yahweh, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya.
Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 21 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Wahyu 21 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan demikian. Dan dia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah aku menjadikan semuanya baru." Dan dia berkata kepadaku, "Tuliskanlah, karena perkataan-perkataan ini adalah benar dan dapat dipercaya." Dan dia berkata kepadaku, "Sudah jadi, akulah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan. Bagi siapa yang haus, aku akan memberikan dengan cuma-cuma dari sumber air kehidupan. Siapa yang menang, dia akan mewarisi segala sesuatu, dan aku akan menjadi Elohim baginya, dan dia akan menjadi anak bagiku." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menjanjikan kepada kita, Tuhan berkata, "Aku menjadikan semuanya baru." Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan ini adalah benar dan dapat dipercaya. Mari kita memasuki tahun yang baru ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, janji-janji Tuhan itu benar dan dapat dipercaya. Mari kita menjalani tahun baru ini dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, siap untuk menerima perkara-perkara besar yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita, mau memperbarukan kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan dari Mazmur 23. Kita akan bermazmur bersama dari Mazmur 23. Saya akan memimpin pembacaan ini. Saya persilakan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian boleh mengikuti dari tempat kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan. Mazmur Daud. Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Puji nama Tuhan. Tahun 2025 ini, biarlah semakin kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, yang menjadi pemimpin di dalam hidup kita, yang menjadi penyedia di dalam hidup kita, dan yang memberkati kita. Semua kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Biarlah itu akan menjadi kesaksian kita ketika kita nanti akan meninggalkan tahun 2025. Puji nama Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita naikkan pujian Yesus seperti gembala. Yesus seperti gembala, kami jadi dombanya. Dia pimpin dan menjaga kami dalam dunia. Tuhan Yesus
selamat dombanya. Tuhan Yesus memberi selamat dombanya. Yesus sangat besar kasih-Nya pada kita semua. Dia rela korbankan jiwa untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus, Raja segala raja. Tuhan Yesus, pimpin jalan ke sorga. Tuhan Yesus, Raja segala raja. Tuhan Yesus, pimpin jalan ke sorga, pimpin jalan ke sorga. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus beroperasi, Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, dan menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan juga memahami apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan melalui pembaca dan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Berfirmanlah, kami semua sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat pagi semua. Ya, kiranya semua kita dalam keadaan yang baik ya dan sehat. Ini dari subuh Jogja hujan, prediksinya katanya 3 hari ke depan ini akan terus hujan. Ya, terdengar suara hujan di luar walaupun tidak keras. Pada pagi ini kita akan meneruskan itu pembahasan kita dari kitab Kisah Para Rasul ya, dan kita sudah sampai pada Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Yang terakhir kita membahas mengenai seorang tukang sihir ya, yang dia ingin mendapatkan kuasa dengan cara membeli ya, lalu kemudian dia ditegur oleh Petrus. Nah, sekarang kita akan sampai pada pembacaan dari Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40, dan ini berbicara tentang Filipus ya, Filipus bagaimana dia menemui seorang sida-sida ya, seorang sekretaris bendahara dari kerajaan Ethiopia ya pada waktu itu, yang sedang membaca kitab Yesaya. Nah, topik kita pada pagi ini, menolong yang terhilang menemukan Tuhan.
ya, menolong yang terhilang menemukan Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan memakai Filipus untuk menolong sida-sida dari Ethiopia yang dia tidak mengenal Yesus. Ya, dia tidak mengerti siapa itu Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu dia membaca kitab Yesaya. Ingat ya, pada waktu itu belum ada perjanjian baru. Ya, kitab suci yang ada baru dari Kejadian sampai dengan Maleaki itu, ya, dan dia membaca kebetulan itu adalah bagian dari kitab Yesaya, ya, tentang hamba Tuhan yang menderita, ya, tentang Yesus Kristus. Tetapi tidak secara eksplisit disebutkan nama Yesus di situ. Ya, hanya poin-poin yang dia baca itu mengindikasikan bahwa itu adalah nubuatan tentang, ya, kedatangan Sang Mesias, ya, yaitu Yesus Kristus. Jadi dia tidak mengerti hingga kemudian Roh Kudus, ya, menuntun Filipus untuk menemuinya dan menjelaskan apa yang dia baca, ya, dari perspektif, ya, kebenaran tentang Mesias. Ya, ini topik kita pada pagi ini, menolong yang terhilang menemukan Tuhan. Nah, satu hal yang perlu kita ingat, ya, bahwa bersama Yesus itu ada ruang bagi setiap orang, ya, untuk mengalami belas kasihan Tuhan. Jadi belas kasihan Tuhan itu berlaku, ya, bagi setiap orang, ya, siapapun, ya, tidak peduli dia itu sejahat apa, ya, atau dia itu sekeras apa hatinya, ya, dan tidak peduli apapun latar belakangnya, ya, tetapi setiap orang itu adalah objek dari belas kasihan Tuhan, ya, kita mesti ingat ini, ya, sehingga kita tidak boleh membenci siapapun, ya, termasuk orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, mengkhianati kita, ya, berlaku buruk kepada kita. Ingat bahwa, ya, itu sama seperti kita adalah objek dari belas kasih Tuhan, orang itu pun juga adalah objek dari belas kasih Tuhan. Ya, itulah sebabnya itu selalu saya ingatkan betapa pentingnya kita itu untuk selalu memisahkan orang dari dosanya. Ya, setiap kali kita berkonflik dengan siapapun, ya, ingat, pisahkanlah orang dari dosanya. Bencilah dosanya, bencilah kesalahannya, tetapi kita harus tetap mengasihi orang itu. Ya, kita tidak boleh benci orangnya. Oleh karena kalau kita sudah sampai membenci seseorang, itu artinya bahwa sudah ada transfer dosa di situ. Ya, kita juga sudah berdosa di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tidak mengampuni orang, ya, maka tuh Bapakku yang di sorga juga tidak akan mengampuni. Ya, jadi ada dua kondisi di mana Tuhan tidak bisa mengampuni kita. Yang pertama adalah kalau kita tidak mau mengaku dosa dan, ya, meminta ampun, ya, atau bertobat dari dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya, tidak mau mengakui dosa dan tidak mau meminta pengampunan. Itu adalah kondisi Tuhan tidak bisa mengampuni kita. Kondisi yang kedua adalah ketika kita tidak mau mengampuni kesalahan atau dosa orang lain kepada kita. Itu juga adalah kondisi di mana Tuhan tidak bisa mengampuni kita. Ya, nah, Tuhan itu memanggil kita untuk tidak menunggu di tempat yang aman, ya, tetapi seperti di dalam perahu. Ya, nanti kita akan melihat, ya, ini kisah apa itu apa tenggelamnya perahu apa itu kapal Titanic. Ya, jadi Tuhan itu tidak memanggil kita untuk berdiam diri saja, ya, tetapi Tuhan mau kita berbuat sesuatu. Ya, kita harus memperlihatkan kepedulian, ya, kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, tidak boleh bersikap masa bodoh. Kemudian adalah kebenaran yang mendalam untuk menemukan betapa pentingnya orang-orang yang terhilang itu bagi Tuhan. Ya, dan bahwa kita tidak boleh melupakan mereka. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ketika dia mendengar sungut-sungut,
Kesalahan orang Farisi ahli Taurat karena dia selalu ya bergaul bersama-sama dengan orang berdosa dan para pemungut cukai, ya the outcast, ya orang-orang yang dibuang, ditolak oleh masyarakat pada waktu itu, ya mereka tidak mau bergaul dengan para pemungut cukai karena dianggap sebagai anteknya penguasa Roma, penjajah Roma, juga orang-orang berdosa ya, para pelacur mungkin, ya preman-preman di pasar mungkin. Ya, tapi Yesus bergaul dengan orang-orang seperti itu dan orang Farisi ahli Taurat itu jengkel, mereka tidak suka. Sehingga kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang ya dirham yang hilang, tentang domba yang hilang, kemudian tentang anak yang hilang. Yang intinya bahwa Tuhan akan melakukan apapun. Tuhan akan melakukan apapun untuk bisa mendapatkan kembali orang-orang yang terhilang. Ya termasuk Yesus datang. Tuhan sendiri datang sebagai manusia di dalam pribadi Yesus untuk membawa orang-orang berdosa itu kembali kepadanya, untuk menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya salah satu gelar dari Tuhan Yesus, dia adalah Mesias, ya, dia adalah Sang Juru Selamat. Nah, ini ada kesaksian dari Eva Hart. Eva Hart ini adalah korban selamat ya dari tenggelamnya Titanic. Tanggal 15 April 1912, ya jadi itu Titanic itu tenggelam ya 12.000 kaki ke dasar Samudra Atlantik ya sekitar 2 jam 40 menit ya setelah gunung es merobek sisi kanannya hingga robek sepanjang 300 kaki. Ya, kapal yang katanya tidak bisa tenggelam oleh pembuatnya, bahkan Tuhan sendiri tidak bisa menenggelamkannya. Tapi setelah menabrak karang hanya 2 jam 40 menit ya itu Titanic itu tenggelam 12.000 kaki di dasar Samudra Atlantik yang dingin, yang sangat dingin. Ya, pada waktu itu ya 15 April itu adalah itu masih sangat dingin ya. Kalau Anda pergi ke Eropa misalnya pada bulan-bulan April itu masih masih dingin ya, apalagi ini dia agak di utara ya. Jadi dingin sekali. Nah, dia mengatakan saya melihat semua kengerian tenggelamnya kapal itu dan saya mendengar yang lebih mengerikan lagi jeritan orang-orang yang tenggelam. Jadi Anda bayangkan kapal yang memuat ribuan orang, ya itu sekocinya tentunya tidak cukup ya untuk memuat semua penumpang di dalam ya di dalam kapal itu, lalu kemudian kapal itu pecah dan dia mulai tenggelam. Orang-orang menjerit ya. Kemudian dia mengatakan meskipun 20 sekoci penyelamat dan rakit diluncurkan terlalu sedikit dan hanya terisi sebagian. Ya, sebagian besar penumpang akhirnya berjuang di lautan es, sementara mereka yang berada di dalam sekoci menunggu di jarak yang aman. Ya, jadi sekoci itu harus menjauh ya, kalau enggak dia bisa terseret ya masuk ya apa tenggelam bersama dengan itu tarikan ya dari kapal yang sedemikian besar. Dan mereka agak menjauh. Nah, tetapi sekoci penyelamat nomor 14, ini kesaksian Eva Hart, mendayung kembali ke tempat kejadian setelah kapal yang tidak dapat tenggelam itu menghilang dari pandangan pada pukul 2.20 pagi. Hanya ada satu. Ya, sendirian, sekoci itu mengejar jeritan dalam kegelapan, mencari dan menyelamatkan beberapa orang yang berharga. Dan sayangnya, tidak ada sekoci lain yang bergabung dengannya. Mereka tidak peduli. Hanya ada satu yang peduli dan berusaha untuk menyelamatkan yang hilang itu, atau yang tenggelam itu. Beberapa sudah kelebihan muatan, tetapi di hampir setiap perahu lainnya, mereka yang sudah diselamatkan
Dayung perahu mereka yang setengah terisi tanpa tujuan di malam hari. Ya, memang ada sekoci-sekoci yang sudah kelebihan muatan, tetapi ya sebagian besar dari perahu-perahu itu ya yang sudah selamat itu dan hanya terisi separuh, ya mereka mendayung tanpa tujuan di malam hari. Mendengarkan teriakan orang-orang yang hilang. Masing-masing takut segerombolan perenang tak dikenal akan berpegangan pada perahu mereka yang akhirnya menenggelamkan. Jadi sebagian besar itu sekoci-sekoci itu atau perahu-perahu itu mereka tidak peduli. Mereka sibuk menyelamatkan dirinya, tidak peduli dengan orang-orang yang sedang menuju kebinasaan. Ya itu gambaran dunia kita, bukan? Banyak orang tidak peduli. Bahkan gereja-gereja juga tidak sedikit yang tidak peduli dengan penginjilan. Ya, coba Anda bisa cek di gereja-gereja ya itu di kota kita ya seberapa banyak uang untuk misi yang mereka berikan atau yang mereka siapkan untuk mendukung penginjilan, untuk mendukung para penginjil. Bagian besar sibuk membangun gedung, memperbanyak jemaat. Berapa banyak yang peduli dengan penginjilan? Berapa banyak yang menyisihkan ya, itu beberapa ribu perak untuk yaitu penginjil-penginjil di desa-desa yang ada di Kalimantan, di pedalaman Sumatera, harus berjuang sambil bekerja mereka itu melayani jiwa-jiwa di sana. Berapa banyak yang memberikan waktu, memberikan tenaga, menyiapkan para penginjil, ya melatih jemaat untuk menginjili jiwa-jiwa yang terhilang. Sangat sedikit, ya. Sebagian besar hanya peduli dengan pelayanan diakonia, menyantuni para janda, orang miskin, memberikan beasiswa. Itu bagus, tapi itu nggak cukup. Ini kemana jiwa manusia akan pergi. Itu ditentukan apakah dia mendengar berita Injil dan meresponinya, menyambut panggilan Tuhan untuk percaya kepada Yesus. Ya. Nah, saudara, bersama Yesus ada ruang bagi setiap orang dalam belas kasih Tuhan. Ya. Bersama Yesus ada ruang bagi setiap orang dalam belas kasihan Tuhan. Jadi siapapun adalah objek belas kasihan Tuhan. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada para murid, dia mengatakan, ya, dia mengatakan pergilah, ya, pergilah jadikan semua bangsa menjadi murid. Baptislah mereka dan ajarilah mereka semua yang telah kukatakan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya, Matius 28, 19-20 itu adalah amanat agung yang berlaku bagi setiap orang percaya. Ya, karena bagi Yesus atau bersama Yesus ada ruang. Ya, setiap orang adalah objek belas kasihan Tuhan. Dia memanggil kita untuk tidak menunggu di tempat yang aman, tetapi seperti perahu nomor 14. Ya, untuk mengikuti seruan orang-orang yang sedang berada di dalam kegelapan. Ya, biarlah itu menjadi ya getaran ya di dalam hati kita ya, memikirkan orang-orang yang sedang terhilang. Ya, merupakan kebenaran yang mendalam untuk menemukan betapa pentingnya orang-orang yang terhilang bagi Tuhan, tetapi sama mengubah hidup untuk menemukan bahwa Dia menggunakan kita untuk membantu mereka menemukan Tuhan. Ya, Tuhan memilih untuk menggunakan orang-orang seperti Anda dan saya untuk membantu orang-orang terkasih yang terhilang menemukan. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, aku, bukan kamu memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu supaya kamu
menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya, Tuhan memanggil kita, memilih kita menghasilkan buah, dan buah itu buah yang tetap. Artinya apa? Tetap di sini. Artinya buah yang bersifat kekal. Ya, apa buah yang bersifat kekal? Apakah membangun gereja, membangun gedung gereja, ya, membuat sound system, membangun sound system yang sangat bagus, itu adalah buah-buah yang kekal. Tidak. Gedung-gedung itu semua pada waktunya akan hancur, akan hilang. Buah-buah yang kekal, buah-buah yang tetap itu apa? Itu jiwa-jiwa. Setiap jiwa manusia itu sangat berharga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini, tetapi kau kehilangan jiwa. Apa gunanya kau memiliki seluruh dunia ini, tapi kalau kau masuk neraka, untuk apa? Itu kata-kata yang sama, itu Tuhan sedang ucapkan buat siapa? Akuan, Prayogo Pangestu, Elon Musk, Bill Gates, ya, Jack Ma, para konglomerat, termasuk orang-orang yang sangat miskin sekalipun. Jadi mulai dari strata yang sangat kaya sampai strata sangat miskin, itu berlaku kalimat Tuhan Yesus, apa gunanya kau memiliki seluruh dunia ini, tetapi kau kehilangan jiwa. Ya, jiwa manusia itu jauh lebih berharga daripada seluruh dunia ini dijadikan satu. Ya, itulah sebabnya Dr. Billy Graham dia mengatakan, kalau di dalam bumi kita ini, di dalam planet bumi kita ini, hanya ada satu manusia yang berdosa, maka untuk satu manusia itu Yesus akan datang, mati baginya untuk menyelamatkan. Karena manusia itu sangat berharga sekali. Ya, itulah sebabnya mengapa kita harus menghargai setiap orang. Ya, tidak peduli apapun profesinya, latar belakangnya. Gelandangan sekalipun, pemulung yang suka memunguti sampah di depan rumah kita, ya kita harus bersikap respek, menghormati dia. Kalau bisa kita bantu, kita bantu. Ya, oleh karena mereka semua adalah objek kasih Tuhan. Nah, apa pelajaran rohani untuk kita? Jadi ini yang pertama. Ya, kita harus peduli dan berbelas kasih kepada sesama. Ya, coba kita lihat ini teks kita ini dari kita baca teks kita dari Kisah Rasul 8:26. Ya, saya minta Ibu Pendeta bisa tolong baca bagian ini. Kisah Rasul 8. Ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Kisah Rasul 8, 26 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, bangunlah dan pergilah ke arah selatan ke jalan besar yang menuju dari Yerusalem ke Gaza. Itu adalah sebuah padang gurun. Setelah bangun, pergilah ia. Ada seorang sida-sida Ethiopia pemegang kuasa atas seluruh harta Sri Kandake, Ratu Ethiopia, sedang datang ke Yerusalem untuk beribadah. Ia sedang dalam perjalanan pulang. Sambil duduk di atas keretanya, ia terus membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu Roh berkata kepada Filipus, mendekatlah dan bergabunglah dengan kereta itu. Filipus berlari mendekat dan ia mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Yesaya. Lalu ia bertanya, apakah engkau mengerti yang sedang engkau baca itu? Sida-sida itu menjawab, bagaimana mungkin jika tidak ada yang membimbingku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk bersamanya. Nah, kitab suci yang sedang ia baca adalah ini. Seperti seekor domba dituntun ke pembantaian dan seperti seekor anak domba keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya,
demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya haknya telah dirampas, dan siapakah yang akan bercerita tentang generasinya, karena hidupnya telah dirampas dari bumi. Sida-sida itu bertanya kepada Filipus, "Katakanlah kepadaku tentang siapakah nabi itu berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Bertolak dari kitab suci itu, Filipus mulai berbicara dan memberitakan kabar baik tentang Yesus kepadanya. Mereka meneruskan perjalanan dan sampailah mereka ke suatu tempat yang ada airnya. Dan sida-sida itu berkata, "Lihatlah, di situ ada air. Apa yang menghalangi aku untuk dibaptis?" Dan Filipus berkata, "Jika engkau percaya dengan segenap hati, maka engkau boleh dibaptis." Dan ia berkata, "Aku percaya Yesus Kristus adalah Putra Elohim." Lalu ia menyuruh kereta itu berhenti dan mereka berdua, baik Filipus maupun sida-sida itu, turun ke dalam air itu dan ia pun membaptisnya. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan mengangkat Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Lalu ia melanjutkan perjalanannya dengan bersukacita. Filipus ternyata didapati ada di Asdod, dan ia memberitakan kabar baik ke semua kota yang dilewatinya, sampai ia tiba di Kaisarea. Ya, Amin. puji Tuhan, terima kasih. Jadi kita bisa melihat ya, setelah dibaptis, di sini dikatakan, ya, sida-sida itu melanjutkan perjalanannya dengan bersukacita ya, karena dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, dia sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, apa pelajaran rohani dari teks ini? Pelajaran rohani yang bisa kita pelajari, yang pertama adalah kita harus peduli ya, dan berbelas kasih kepada sesama. Ini poin yang pertama. Ya, kita ingat ada ungkapan yang sangat terkenal ya, yang mengatakan orang tidak peduli seberapa banyak pengetahuan Anda sampai mereka tahu seberapa besar kepedulian Anda. Jadi orang itu tidak peduli how much you know until they know how much you care. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan yang kukehendaki adalah belas kasihan, bukan memberikan persembahan. Ya, itu pengetahuan penting ya, tetapi ya, yang lebih penting dari itu ya, atau pengetahuan itu harus juga dibarengi dengan kepedulian. Ya, kita peduli dengan orang lain. Ya, Filipus adalah orang yang peduli terhadap orang lain. Ya, kita menemukan hal ini saat menelusuri panggilan dan pelayanan yang pertama. Ya, ini siapakah Filipus? Filipus ini ya, ini adalah salah satu dari 7 orang yang baik. Ya kan, kita bisa lihat itu di Kisah Rasul 6, 1-6, di mana ada kekhawatiran beberapa janda diabaikan dalam pembagian makanan, sehingga ke-12 rasul mengumpulkan semua pengikut lainnya, ya, dan diperintahkan memilih 7 orang yang baik, penuh dengan roh, dan penuh dengan hikmat. Ya, dan Filipus itu adalah salah satu dari ke-7 orang itu, selain Stefanus. Ya, mengapa? Karena dia dipandang orang yang baik, orang yang penuh dengan roh, juga penuh dengan hikmat, dan dia adalah orang yang peduli. Ya, kalau dia nggak peduli, ya, kalau dia tidak punya hati yang berbelas kasih atau itu peduli dengan orang lain, ya, maka dia tidak akan mau itu ditunjuk untuk ngurusi makanan para janda. Nah, jadi ini poin yang pertama bisa kita lihat ya, bahwa Filipus ini seorang yang peduli terhadap orang lain. Kita mungkin cenderung berpikir bahwa kualitas dasar dari mereka yang memimpin orang lain kepada Tuhan adalah kualitas seperti ya orang yang
ya, dia itu cakap dalam membujuk, ya, persuasif, ya, atau memiliki otoritas alamiah, ya, sebagai seorang leader, ya, seorang pemimpin yang berotoritas, ya. Nah, tetapi kualitas yang paling mendasar dari semuanya adalah kepedulian dan belas kasihan terhadap orang lain. Jadi kalau Anda mau menjadi pemimpin yang baik, ya, maka kita itu harus memiliki karakter seperti Filipus, peduli dan berbelas kasihan terhadap orang lain. Ya, itu mengapa ada kisah-kisah sampai bos itu dibunuh oleh karyawannya. Ya, tahu tuh. Ya, di mana-mana kita menemukan kisah itu kan. Ada bos sampai dibunuh oleh karyawannya, atau bos cekcok dengan karyawannya, ya. Atau misalnya karyawan kemudian jadi tidak efektif dalam pekerjaannya, sehingga perusahaan jadi bangkrut, misalnya. Ya, itu mereka suka-sukanya, atau mereka misalnya suka mencuri, ya. Nah, kadang-kadang kita hanya melihat dari sisi ini, ini karyawannya ini brengsek ini. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan si bos? Bosnya ini seperti apa dia memperlakukan karyawannya? Ya, ini saya terharu dengan eh, ya mendengar kesaksian, ya, cuman ini Bu Debi, ya, dia dia tidak ada, temani Mama ke GKI pagi ini, ya. Kemarin dia ulang tahun, itu bosnya kirim apa, sabu-sabu. Banyak loh itu. Dan begitu kere sekali. Itu banyak sekali, ya, itu dia apa? Itu mendapatkan perhatian dari bosnya. Ya, itu di UOB, ya. Jadi itu bank bank yang dari, kalau nggak salah, Singapura itu, ya. Nah, jadi bosnya itu sangat peduli dan apa namanya? eh, ya, itu dia sangat peduli, ya, itu dengan itu Debbie. Sehingga itu kemudian, ya, itu Debbie dia juga dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita, Tuhan percayakan memiliki, ya, itu katakanlah orang-orang yang kita pimpin, ya, itu siapapun itu, ya, maka kita harus peduli dan berbelas kasihan terhadap mereka. Ya, termasuk dengan anak-anak kita juga. Ya, itu bagaimana cara kita, sikap kita kepada anak-anak kita itu akan menentukan mereka ini jadi orang yang apa namanya, ya, itu bersikap memberontak atau mereka bisa taat. Ya, itu kita ngomong apa mereka taat, atau kita ngomong apapun mereka itu berontak, mereka melawan. Ya, itu semua bergantung apakah kita memiliki kepedulian, ya, dan belas kasih kepada orang. Jadi ini poin yang pertama yang bisa kita pelajari, atau pelajaran rohani dari kisah Filipus, ya, menemui sida-sida, bahwa kita harus peduli dan berbelas kasih kepada sesama. Ya, ini seperti Filipus ini. Kalau dipikir-pikir, ngapain sih dia itu repot-repot itu ketemu sida-sida itu? Dia pasti punya urusan yang lain, kan? Tidak, ya. Dia memiliki hati Kristus. Itu sama seperti Tuhan Yesus yang dikatakan, ya, dia punya belas kasihan kepada domba-domba yang terhilang. Dan hal yang sama juga berlaku untuk kita. Kita harus peduli dan berbelas kasih kepada sesama. Yang kedua, harus memiliki kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus. Harus belajar mendengar suara Tuhan. Ya, ini saudara, di dunia yang begitu banyak suara, ya, begitu banyak informasi, ya, kita ini benar-benar, ya, dijejali dengan informasi tentang apapun, ya, yang begitu banyak, yang begitu mudah didapat, dan yang begitu cepat untuk didapat. Benar nggak? Anda mau tahu tentang apapun, tinggal, ya, itu klik di Google, cari di YouTube, cari di Facebook. Semuanya tersedia. Sekarang ada yang namanya artificial intelligence. Mau belajar apapun, Anda mau jadi ahli hukum aja, Anda tinggal apa namanya, buka Google, Anda bisa belajar sendiri sebetulnya. Nonton YouTube, podcast, apa segala macam itu, makanya saya sering
Itu biasanya podcast orang-orang yang hebat-hebat itu saya dengar. Itu tadi malam itu saya banyak dengar itu podcast dari EF Saifullah Fatah. Saya bilang ini orang pintar ya, EF ini. Dia betul-betul pengamat politik yang sangat tajam. Banyak orang-orang hebat sudah yang kita bisa belajar. Ada Renal Kasali, Anda mau belajar ekonomi, mau belajar cara pengembangan diri, ada banyak. Nah, jadi ada begitu banyak suara-suara di dalam dunia ini. Sekarang pertanyaannya, di mana suara Tuhan? Di mana suara Tuhan? Nah, disitulah pentingnya kita harus punya waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berdiam diri. Mendengar pimpinan Roh Kudus. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Ya, kalau kita mau selamat sepanjang 2025 ini, apapun yang mau kita lakukan, ya jangan cepat-cepat ambil keputusan. Tanya Tuhan dulu, dengar Tuhan dulu. Ya, dalam hal apapun, ya pekerjaan, studi, apapun saudara. Ya, itu tawaran-tawaran misalnya, hati-hati. Ya bisa jadi ada tawaran pekerjaan yang sangat menggiurkan, ya tapi sebetulnya itu justru ujungnya itu akan ya membuat hidup kita jadi kacau. Ya, jadi harus memiliki kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus sama seperti Filipus. Ya. Di dalam ayat 29 dikatakan, lalu Roh berkata kepada Filipus, mendekatlah dan bergabunglah dengan kereta itu. Dia bisa mendengar suara Tuhan. Nah, saudara, di tengah-tengah kebisingan informasi, ya begitu banyak berlimpahnya informasi, kalau kita mengambil waktu untuk ya merenungkan firman Tuhan atau mencari suara Tuhan, pasti suara Tuhan itu akan bisa kita dengar. Ya, oleh karena Tuhan itu senang untuk memimpin kita. Dia mau kita ini hidupnya baik, ya kan? Dia mau kita sukses. Ya, dia mau kita berhasil. Ya, untuk itu kita harus peka terhadap pimpinan. Nah, selama kita memiliki dalam konteks Filipus, selama kita memiliki kerinduan untuk menjangkau orang-orang yang terhilang, maka Tuhan akan memimpin kita bertemu dengan orang-orang yang tepat. Selama kita memiliki kerinduan untuk memperlebar kerajaan surga, ya, memperluas pemerintahan Kristus di bumi, Tuhan sendiri akan memimpin kita bertemu dengan orang-orang yang tepat. Ya, ini saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya punya teman-teman yang punya hati untuk menjangkau, ya, itu salah satu, yaitu kelompok orang yang terhilang. Teman-teman kerja saya itu ada yang dari Afrika Selatan, ada yang dari Albania, Kosovo, ada yang dari Italia, ada yang dari Swiss, Malaysia, Filipina, Bangladesh, India. Jadi, dan ini adalah orang-orang yang memang punya hati untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Itu partner kerja saya. Jadi, selama kita memiliki kerinduan untuk menjangkau orang-orang yang terhilang, Tuhan akan memimpin kita bertemu dengan orang-orang yang tepat. Nah, saudara, kebenaran ini harus kita tanamkan juga kepada anak-anak kita. Ya, mereka boleh menjadi musikus yang hebat. Calvin itu luar biasa itu. Skill musiknya. Luar biasa itu anak jenius itu. Ya, tapi Bu Metan harus ingatkan dia untuk benar-benar cari Tuhan dan harus jadi saksi Kristus. Kalau tidak, hidupnya akan kosong. Kita bisa melihat tahu begitu banyak artis-artis yang dulu begitu terkenal sekarang kemudian kosong hidup.
Ya, tidak ada yang lebih indah daripada skill yang Tuhan berikan itu kepada kita. Apapun itu, kita manfaatkan untuk ya memuliakan Tuhan. Ya, jadi kalau kita punya kerinduan menjaga orang-orang yang terhilang, Tuhan akan memimpin kita bertemu dengan orang-orang yang tepat. Yang ketiga, saudara, memiliki keyakinan pada kebutuhan orang lain dan penyediaan Tuhan. Keyakinan pada kebutuhan orang lain dan penyediaan Tuhan, bahwa Tuhan akan menyediakan. Ya, Filipus siap untuk maju, ya kan? Ia tidak terkekang oleh rasa takut atau ketidakpastian. Ya, bisa jadi dia merasa takut, atau dia merasa khawatir, atau bisa jadi dia merasa minder. Ini yang dia temui adalah ini seorang pejabat tinggi loh, ya sekretaris bendahara kerajaan Ethiopia. Itu artinya apa? Ini menteri keuangan ini kan. Ya. Jadi ia tidak terkekang oleh rasa takut atau ketidakpastian. Ini mungkin area pertumbuhan terbesar yang dibutuhkan bagi banyak dari kita, yaitu yang pertama, mengalahkan ketakutan jika kita tak sanggup menjawab pertanyaan orang lain. Ketika kita cenderung berpikir bahwa orang lain tidak membutuhkan Tuhan seperti ini. Setiap orang membutuhkan Tuhan, siapapun dia, sudah. Dalam ayat 27 ada gambaran tentang orang yang akan dilibatkan Filipus. Ya, dia adalah seorang pejabat penting yang bertanggung jawab atas semua perbendaharaan Kandake, yaitu ratu orang Ethiopia. Kita belajar di sini bahwa kerajaan di Afrika Tengah ini diperintah selama berabad-abad oleh para penguasa wanita yang bergelar Kandake, yang setara dengan gelar Firaun di Mesir. Jadi Sida-Sida ini orang penting. Dia bukan orang sembarangan. Ya. Nah, tetapi dia ditemui oleh seorang pria yang pernah melayani meja untuk para janda, dan sekarang dia berbicara dengan sekretaris perbendaharaan. Nah, saudara, bisa jadi ada waktu-waktu di mana Tuhan akan membawa kita untuk bertemu dengan orang-orang yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Kita boleh bertemu dengan orang itu. Ya, dia seorang yang penting, dia seorang yang terkenal misalnya. Kadang-kadang uh, itu saya pernah itu ya, minta di konseling, dan juga ya itu mereka mau menikah lagi ya. Anda pasti tahu itu suaminya itu Susana, Cliff Sangra. Waktu itu Susana sudah meninggal, dia datang, dia mau menikah. Dia bawa calon istrinya minta di konseling. Pikir wah, unik juga nih. Ya, dia datang dan saya mengkonseling. Nah, bagi Filipus ini adalah orang penting, ya. Ini seorang pejabat yang penting, ya, seorang pejabat negara dari Ethiopia. Nah, kita lihat di sini, Filipus dia yakin penuh hormat, tetapi tidak terintimidasi, ya. Ia tahu pria ini membutuhkan Tuhan seperti orang lain. Jadi siapapun yang kita temui, saudara, seterkenal apapun dia, sepenting apapun dia, sekaya apapun dia, kebutuhan setiap orang itu sama. Setiap orang membutuhkan Tuhan. Dan kalau dia belum bertemu dengan Tuhan, hidupnya kosong. Hidupnya akan tanpa arti. Siapapun dia. Mau dia Elon Musk, mau dia Perdana Menteri Inggris, mau dia artis terkenal, kalau dia belum bertemu dengan Yesus, dia adalah orang yang terhilang. Siapapun. Mau dia Joko Widodo, mau dia Gibran, mau dia Prabowo, mau dia Muhaimin Iskandar, siapapun sudah. Mau dia Gus Miftah, orang yang belum bertemu dengan Yesus,
hidupnya kosong. Orang yang belum bertemu dengan Yesus, dia belum mengalami keselamatan. Karena juru selamat itu hanya Tuhan Yesus kan. Kita harus sampaikan itu kepada dunia. Terserah mereka mau percaya atau tidak. Tapi itu yang dikatakan oleh Alkitab dan itu adalah fakta di dalam dunia ini. Alkitab mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali nama Yesus. Dunia harus mendengar ini. Dunia harus mendengar ini. Terserah mereka mau percaya atau tidak percaya. Mereka berpikir ada alternatif lain, itu terserah mereka. Ya, tugas kita adalah memberitakan. Soal orang mau percaya atau tidak, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan beban saya. Saya tidak bisa menobatkan satu orang pun. Kita tidak bisa menobatkan satu orang pun. Kita tidak bisa membuat satu orang pun percaya kepada Yesus. Tidak bisa. Ya, firman Tuhan mengatakan, ya, tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus di dalam dirinya yang menyatakan. Makanya keselamatan itu, saudara, kita bisa diselamatkan, itu adalah pemilihan Tuhan. Kita ini sebetulnya nggak bisa percaya. Kita nggak bisa percaya. Percaya itu sendiri pun bagian dari anugerah Tuhan. Karena apa? Kita nggak bisa percaya. Tuhan memberikan iman kepada kita. Waktu kita mendengar berita Injil, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memberikan iman kepada kita sehingga kita bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terus itulah sebabnya Alkitab mengatakan oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Kalau saya bisa percaya kepada Yesus, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi saya bicara tentang orang yang sudah lahir baru ya. Bukan hanya Kristen KTP. Ya kalau Kristen KTP di mana-mana banyak banget. Tapi waktu ditanya, kamu yakin nggak kalau mati kau akan masuk surga? Dia bilang, ya itu bukan urusan saya. Itu sih urusan Tuhan. Itu ciri khas orang yang belum mengalami Kristus dalam hidup. Orang yang sudah lahir baru, dia tahu dia sedang berjalan menuju ke surga. Dia tahu bahwa orang yang tanpa Kristus sedang berjalan ke neraka. Kita dapat terlalu terpengaruh oleh penampilan orang. Kita perlu menyadari seperti Filipus bahwa dalam kemanusiaan dan kondisi rohani kita semua sama. Ya, jauh di lubuk hati, kita itu tersesat, kita terpisah dari Tuhan. Ya, saya tidak lebih baik dari siapapun. Tidak pernah lebih baik. Tapi bahwa Tuhan memberikan anugerahnya menyelamatkan saya, itu adalah pemilihannya dia. Itulah sebabnya mengapa kita harus selalu rendah hati. Ya, di hadapan Tuhan. Tidak boleh sombong. Harus rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, bersikap submisif. Ya, bersikap menyerah. Firman Tuhan mengatakan kalau orang yang Tuhan bersemayam, ya kan, di dalam Mazmur ya, Tuhan bersemayam di tengah-tengah orang yang rendah hati dan remuk jiwa. Orang yang rendah hati. Itulah Tuhan bersemayam. Setiap kehidupan membutuhkan Tuhan dan menyediakannya bagi setiap kehidupan yang menerimanya. Amin. Setiap kehidupan membutuhkan Tuhan. Dan penyediaan dari Tuhan itu menyediakannya bagi setiap kehidupan yang menerimanya. Jadi orang harus
datang kepada Tuhan senantiasa. Yang keempat, saudara, terhubung dengan pertanyaan pribadi dan pertanyaan orang lain. Filipus bertemu dengan pria itu di tempat ia berada dalam pencariannya dan mengajukan pertanyaan yang tepat untuk membantunya menemukan Tuhan. Ya, dia membaca kitab Yesaya, dia nggak mengerti ini tentang siapa ini. Ini yang menulis ini dia bicara tentang dirinya atau orang lain. Ya, seperti anak domba yang keluh dibawa ke pembantaian dan seterusnya. Itu kan nubuatan Nabi Yesaya tentang Yesus yang akan disalib. 700 tahun kemudian, saudara. Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa Mesias itu akan mati, akan dibunuh. Ya. Nah, dimanapun seseorang berada, pertanyaan akan memicu pencarian. Oleh karena itu, kita harus belajar cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat dalam hal kekekalan kepada orang lain. Ya, ini saya keliling Indonesia dan mengajarkan apologetic for evangelism. Metode penginjilan dengan cara bertanya. Dan puji Tuhan, banyak yang diberkati dan menolong mereka untuk bisa bersharing. Ya, Eli juga pernah itu kan, itu mengajukan pertanyaan itu kepada teman kerjanya kan. Ya, dan doakan kiranya itu Tuhan pakai untuk ya, menolong dia untuk mencari kebenaran. Ya, tidak tinggal diam. Ya, tidak tinggal diam, tetapi dia mau mencari. Ya, itu mencari. Ini sebetulnya apa yang harus saya lakukan. Ya, kita harus belajar cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat dalam hal kekekalan kepada orang lain. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, fokuslah pada kabar baik Kristus. Ya, fokusnya itu harus pada kabar baik yaitu Kristus. Itulah yang dilakukan oleh Filipus. Ya, kita nggak salah, kita apa namanya? Kita juga mengajarkan tentang ya misalnya apa perbuatan baik, ya bagaimana orang bisa sukses dalam pekerjaan dan sebagainya. Tetapi ya, dari semuanya itu ingat bahwa ada satu yang sangat-sangat penting dan harus selalu kita sampaikan kepada orang lain bahwa dia membutuhkan Kristus. Kabar baik yang harus kita bagikan mungkin memiliki banyak segi, tetapi hanya ada satu wajah, yaitu Kristus. Apa itu? Itu adalah satu fakta bahwa Tuhan telah datang dan mati untuk dosa-dosa kita. Itulah berita Injil. Itulah kabar baik. Itulah yang disebut euangelion, kabar baik. Yaitu Tuhan telah datang di dalam diri Tuhan Yesus dan dia sudah mati untuk dosa-dosa kita. Jika kita memberikan hidup kita kepadanya, mengizinkan dia menjadi juru selamat dan pemimpin kita, maka kita akan didamaikan dengan Tuhan dan memperoleh hidup kekal. Inilah berita Injil. Jadi kita harus fokus. Sampaikan itu, saudara. Ya, caranya bisa jadi berbeda-beda. Ya, kami membangun, kami menemukan ya berbagai cara untuk penginjilan ya melalui video. Kami buat begitu banyak cara. Tetapi itu satu hal, kita harus ujungnya adalah memperkenalkan Tuhan Yesus ya kepada setiap orang. Jadi fokus pada kabar baik yaitu Kristus. Nah, sebagai penutup, saudara, kali lagi setiap orang membutuhkan belas kasih Kristus. 2025 ya itu banyak pengamat mengatakan tahun yang berat, lebih berat dari 2024. Akan banyak orang yang hidupnya ya, dalam kebingungan, dalam tekanan. Kita nggak perlu takut ya, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan membuka pintu-pintu yang masih tertutup, ya. Dan kita berdoa 2025 menjadi a breakthrough year, tahun terobosan. Harus lebih baik dari 2020. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita bersedia menyediakan waktu untuk orang lain?
Ya, seperti Filipus menyediakan waktu untuk menemui sida-sida dari Ethiopia. Mari kita berdoa, kita bilang, Tuhan, tolong aku menjadi saksi bagi tetangga, bagi teman di tempat kerja, dimanapun aku berada. Jadikan aku saksi yang menceritakan kasih-Mu pada mereka sehingga hidup mereka bisa berubah. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Baik, sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan bagi jemaat yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, bisa mempersiapkannya. Sambil kita persiapkannya, ya kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan di minggu yang pertama tahun 2025. Sambil kita mengingat bahwa Tuhan Yesus pada malam sebelum dia disalibkan, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama dengan murid-murid sebelum ia pergi ke salib. Dan dia mengambil roti, dan dia memecah-mecahkannya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat roti di tangan kanan kita, sambil mengingat tubuh Tuhan Yesus yang dicambuk, dipukuli, diludahi, dimahkotai dengan duri, dan sambil mengingat firman Tuhan yang mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu semua sudah menjadi. Inilah roti yang turun dari surga, lambang kehidupan. Tuhan Yesus berkata, kamu harus memakan dagingku. Kalau kau tidak memakannya, kau tidak bisa bersekutu. Mari kita mengangkat roti dan kita memakannya dengan penuh pengucapan. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Buatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita, sambil kita mengingat darah Tuhan Yesus yang dicurahkan di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa. Minumlah dengan penuh. Saya persilakan Ibu Pendeta untuk mengakhiri dengan doa sekaligus doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai doa syafaat kita, izinkan saya membacakan sebuah puisi yang berjudul Doa di Tahun yang Baru, karangan Helen Steiner Rice. Dan setelah itu kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan, karuniakanlah kepada kami
di tahun ini wawasan yang lebih luas, supaya kami melihat kesalahan orang lain melalui matamu. Ajarilah kami untuk menghakimi, tidak dengan lidah yang pedas, tidak kepada orang dewasa, tidak kepada anak-anak. Suaranya hilang. Maaf, izinkan saya membacakan doa tahun baru, sebuah puisi yang ditulis oleh Helen Steiner Rice sebagai doa di tahun yang baru, dan kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami pada tahun ini wawasan yang luas untuk melihat kesalahan-kesalahan orang lain melalui matamu. Ajarlah kami agar kami tidak menghakimi dengan lidah yang pedas, tidak kepada orang dewasa, tidak kepada orang muda. Berikanlah kepada kami kesabaran dan kasih karunia untuk bertekun, dan iman yang lebih kuat sehingga kami merasa aman. Alih-alih mengingat, tolong kami untuk melupakan gangguan-gangguan yang membuat kami tidak nyaman. Mengampuni dengan ikhlas pelanggaran-pelanggaran, dan setiap hari menemukan kebahagiaan dan kekayaan dalam memberikan pertolongan yang ramah dan berusaha dengan segala cara untuk memahami bahwa semua kami, siapapun kami, sedang berusaha untuk mencapai bintang yang sangat jauh tak dapat direngkuh. Karena yang besar dan yang kecil, yang baik dan yang jahat, yang muda dan yang tua, yang sedih dan yang bersukacita, hari ini bertanya, apakah hidup layak dijalani? Jawabannya hanyalah dalam mengasihi dan memberi. Karena hanya kasih dapat membuat orang menjadi baik, dan hati yang baik memberikan kedamaian di dalam jiwa. Dengan memberi kasih, kami dapat mengawali tahun ini untuk mengangkat dan menyingkirkan awan kebencian dan ketakutan. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita
marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan menerima berkat, mari kita kembali memuji Tuhan dari NKB 211, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta.
Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.